Saya bertemu dengan ratusan pelaku UMKM dan koperasi yang ada di Kota Makassar, dan hari ini mendengarkan apa yang menjadi kendala-kendala mereka, dan coba kita akan mencarikan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk mempertahankan usaha mereka sekaligus mengembangkan usaha yang mereka lakukan. Dengarkan percakapan kami berikut ini. Ibu Ita, hari ini kita melakukan pelatihan UMKM melalui Dinas Koperasi Kota Makassar dan didampingi oleh teman-teman dari Koperasi UMKM. Ibu Ita baru akan memulai bisnis. Iya. Rencananya bisnisnya apa, Ibu Ita? Kebetulan saya buat snack. Snack? Itu, iya. Oke. Jadi kue-kue tradisional. Kue tradisional kayak tarajong, Iya, boleh juga. Saya juga bikin seperti sikapuro. sikaporo, ya, oke. itu, Cucur bayao. Iya. Oke, Pak. seperti itu kue-kue tradisional. Iya. Nah, berarti di rumah sekarang nih. Iya, di rumah. Oke. Kendala yang dihadapi oleh Ibu Ita apa? Yang pertama saat pandemi ini ya, yang pertama itu mungkin dari pemasaran saya. Pemasaran, oke. Modal juga mungkin agak iya ya. Oke. Karena saat ini kan pandemi agak susah, Pak. Oke. Iya, itu. Pemasaran, kemudian modal. Ya. Ibu dalam melakukan produksi kue-kue memperkerjakan berapa banyak orang atau baru Ibu? Baru saya. Anak-anak? Biasa anak bantu aja untuk prepare. Oke, baru prepare aja. Berapa Iya. orang anaknya? Satu Perempuan? perempuan. Oh, bisa dikasih ke saya? Oh, jangan ya. Oke. Boleh diperkenalkan, Pak. Boleh. Oke, nanti Ya. kita latih untuk manajemen bisnisnya nanti ke depan. Oke. Jadi Ibu Ita, persoalannya ada dua. Ibu bisa memproduksi, tapi sekarang persoalan di pemasaran. Dan yang ketiga soalnya modal. Perizinan dan macam-macam? Memang saya belum. Oke. Ya. Nanti teman-teman UMKM koperasi yang akan bantu Ibu untuk mulai urus izinnya, Ya. ngatur manajemennya untuk bisa didampingi ke depan supaya lebih hebat lagi. Oke? Oke, ya. Terima kasih Ibu Ita. Terima kasih, Tepuk Pak. tangan dulu dong untuk Ibu Ita. Ikhwansyah. Ikhwansyah. Ya, biasa dipanggil Ilo karena Iwan Longga. Dipanggil Ilo Iwan Longga. Oke. Pak Ilo, lupa buka aja mic-nya ini maskernya, kan kemarin kita udah ini kan. Pak Ilo hari ini menjadi UMKM, bisnisnya apa Pak Ilo? Dulunya sih saya ikut-ikut pelatihan untuk nelayan-nelayan. Tapi selama pandemi sudah jalan 2 tahun ini tidak ada kegiatan. Makanya belajar. Ini juga berawal dari 4 bulan lalu ada pesan di Jakarta minta tolong dikirimkan ikan teri goreng. Ikan di teri. Makassar. Jadi Pak Ilo dulu nelayan, Bukan, saya pelatihan nelayan untuk BST. melatih nelayan. Ya, BST. Apa itu BST? Sertifikat untuk berlayar. Oke, keren. Tapi banting setir, dananya diambil sama COVID, banting setir. banting setir membuat usaha. Keren Pak Ilo. Ya. Pak Ilo sekarang bikin ikan teri. Ya. Nah, kamu semuanya ini Pak Ilo punya 3, ada ikan teri dengan kacang. Dengan kacang. Dijelaskan ini dengan apa? Dengan kentang Dan ini pete. dengan pete. Ya. Pedis dong berarti ini ya. Lumayan. Oke. Ya. Sekarang kendala yang Pak Ilo hadapi apa? Ini produknya udah enak nih. Kendalanya apa sekarang nih? Mengembangkan bisnis. Karena hari ini kita bagaimana membuat plan pengembangan bisnis. Apa kendala Pak Ilo? Ini dari pertama modal. Modal untuk mengembangkan bisnis ini. Iya. Sekarang ini masih di rumah. Masih di rumah. Produksi rumah. Produksi rumah. Berapa orang tenaga kerja Pak Ilo? Istri, saya, anak untuk pemasaran. Oke. Karena dia suka main HP 2 orang, jadi manfaatkan di situ aja. Wow, sudah juga digital marketing. Nah, tepuk tangan dulu untuk Pak Ilo dong. Kendalanya satu modal untuk mengembangkannya. Ya. Yang kedua apa lagi? Karena harga ikan terinya mahal, Pak. Mahal. Iya, Pak. Oh, berarti sekarang bahan baku, suplai bahan baku mahal. Iya. Itu juga menjadi kendala kedua ya. Iya. Nyari ikan teri, maironya ini yang susah. Yang susah. Oke, berarti kita akan coba catat persoalan bahan baku, suplai bahan baku dari ikan terinya ya. Apalagi Pak Ilo? Banyak sih, cuman ya
faktor dananya itu tidak cukup untuk beli banyak. Iya, itu dia kan modal dan kemudian sumbernya sebenarnya banyak. Banyak. Tapi kemudian kita harus cari dong yang lebih murah. Ya betul. Kalau ambil banyak bisa murah. Bisa murah. Tapi kalau ambil sedikit-sedikit, ya kena mahal Pak. Kena mahal. Berarti ujungnya kembali ke modal. Iya. Oke. Kedua, ini Pak Ilo kenapa masih polos nih? Belum ada merek atau belum ada perizinan merek. gimana? Belum, nama saja belum, bagaimana mau cari izinnya Pak? Oke. Nah, yang persoalan kedua, Pak Ilo menghadapi bahwa produknya sudah ada dan saya sudah akan rasa pete. Tapi persoalannya adalah bagaimana ngurus perizinan, mulai badan hukum usaha supaya bisa akses ke bank nanti Pak Ilo. Kedua, bagaimana izin PIRT-nya untuk makanan dan sertifikasi halal. Nah, ini menjadi PR dan teman-teman di manajemen UMKM, Koperasi UMKM tolong dibantu setelah ini dan desain. Rencana nama mereknya apa Pak Ilo? Kalau bisa sih Mairo Mama Eci. Mairo Mama Eci. Jangan kepleset jadi Mario. Mario Mama Eci. Oke, tepuk tangan untuk Pak Ilo. Mairo Mama Eci. Oke, insya Allah kita akan dampingi beserta Dinas Koperasi UMKM Kota dan manajemen dari Koperasi UMKM akan mendampingi untuk Bapak bisa jauh lebih sukses ke depan. Amin. Pak Ilo hebat. Ya. Oke, terima kasih Pak Ilo. Pertama saya terima kasih sudah ikut kegiatan ini sampai saya bisa cara memanage, cara memasarkan dan insya Allah mau dibantu untuk izin-izinnya. Saya terima kasih sekali. Oke, siap. Terima kasih Pak Ilo. Bisa kelihatan. Nama siapa? Nama saya Erni Yusnita, saya owner dari Dapur Tita. Wih, keren. Owner. Ini yang bagus dari UMKM. Tepuk tangan dulu dong. Yang mana produknya? Ini Ya. Produknya owner itu keren. Kalau kita jadi minta maaf ya, menjadi PNS, jadi pegawai, nggak bisa bilang owner. Ini owner. Wih. Owner dari Dapur Tita. Ibu Eci udah berapa Erni, lama? Erni, Pak. Ibu Erni udah berapa lama membuat bisnis ini? 2017. Saya mulai 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun lalu sebelum pandemi. Oke. Akhirnya bertemu dengan masa pandemi, ya berusaha tetap bertahan untuk hidup dan seperti yang kita ketahui bersama di Indonesia itu UMKM yang bikin perekonomian itu bertahan. Betul. Dan alhamdulillah saya sudah punya izin. NIB-nya sudah ada, Okay. UMK-nya sudah ada, Okay. Keterangan usahanya juga sudah ada. Oke. Sertifikat halal. Halal sementara pengurusan PIRT-nya sebenarnya sudah ada Pak. Oke. Sip. Harus catat dong di sini supaya mantap. Kebetulan PIRT itu untuk yang kacang sembunyi. Oh sudah di situ. Ini yang belum masih progres. Ini yang sementara sudah masuk sih. Susahnya di mana ngurus izin? Kemarin Kendalanya? itu kendalanya memang biasanya kita pengurusan tuh tetap ada fasilitas dari dinas, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Dinas pemerintah kota koperasi, bantu ya. sangat Oke. membantu. Terus juga kalau kendala saya sih berpikir kita selalu ada bantuan dari dinas. Amin. Terima kasih dong untuk Dinas Koperasi dan UMKM Kota Iya. Makassar. Untuk pelatihan, untuk perizinan itu ada jalan untuk kita UMKM Oke. memudahkan. Nah, kendalanya sekarang ketika pandemi ini kita akhirnya berhadapan dengan pasar. Oke. Mungkin kita mau produksi, bahkan kemarin itu sempat berproduksi tapi lockdown. Oke. Yang biasanya dinas tuh ada pameran, ada expo, Sarana untuk pemasaran itu ada ya. sarana pemasaran. Nah, itu kayaknya yang paling kendala saat seperti sekarang. Jadi yang harus dibikin tuh kami punya tempat untuk menjual. Oke. Gitu. Kami punya tempat untuk menjual. Yes. Marketplace. Yes. Kerennya. Yeah. Oke. Apalagi kendala? Kalau masalah permodalan, saya kira semua orang akan bicara tentang permodalan. Yes. Tapi kalau kita UMKM, emak-emak seperti ini, kita pintar-pintarnya kita. Oke. Modal tidak harus besar dulu. Pinter. Kita bikin dulu gitu. Cakep. Jual dulu. Iya. Setelah punya nama, punya brand, pasti orang cari. Kalau memang rasanya enak, pasti orang cari. Dan kemudian ngambil uang bank untuk lebih membesarkannya ya. Ya kalau yang Kan ada bank syariah. ya Bang Sari. Sama-sama. Ya karena dengan kan bank banyak yang bilang riba dan sebagainya. Tapi Bank kalau syariah dong bisa kan kerjasama. kalau saya sih Pak tidak ada seperti itu. Maksudnya kalau memang membutuhkan,
Baru. Terus bunganya tidak mengikat, tidak memberatkan kita. Ya kenapa tidak? Kalau memang untuk memajukan usaha. Siap Ibu Erni. Oke. Selamat ya, tepuk tangan dong untuk Ibu Erni, salah satu UMKM kita yang sudah bertumbuh. Semoga bisa lebih hebat lagi ke depan ya. Oke. Makasih, Terima Pak. kasih Ibu Erni. Oke. Tuh kan Ya, cantik kan? makasih. Kayak Lydia Kandau. Tepuk tangan dulu dong. Ya, makasih. Kami boleh diketemukan dengan Bapak Dewan kita ya, Pak Mario. Saya ini bisnis di bidang catering. Catering. Iya. Makanannya apa? Makanan Nusantara. Nasi dos Pak. Nasi Isinya dos, ya. ayam, nasi, ikan, sayur. Menu Indonesia. Ya, menu Indonesia. Terus selama pandemi ini kan biasanya Pak, kemarin itu kami masih bisa atasi, kami punya alat-alat catering ya. Dengan kami ambil kredit di Bank Sulsel Bank yang bisa membantu. Ngambil berapa banyak modalnya Tante? Kemarin itu kan untuk alat saja dulu Pak. Beli alat. Iya. Jadi kurang lebih 10 juta cukup. Iya, kita beli alat itu untuk alat catering sama piring-piring apa sebagian Pak ya. Oke. Yang kendala sekarang ini selama pandemi kami pemasarannya Pak yang kurang. Pemasaran. Iya, pemasaran. Belum ada tempat pemasaran. Iya, pemasarannya selama ini kami hanya di tempat-tempat ibadah. Oke, aksesnya Iya. ke tempat ibadah, Iya, yang orang-orang kegiatan-kegiatan ibadah. Jadi sambil kami mempekerjakan juga ibu-ibu yang tidak mempunyai ibu rumah tangga lah yang tidak pemasaran punya kerja. secara sistem komunitas. Iya, Belum mengakses punya misalnya online belum itu kan? Sementara di sekitar kita saja juga Pak. Oke. Yang online itu kita sambil menawarkan di WA itu, saya menawarkan di yang sekitar seputaran kami punya anggota saja. Oke, Iya, bagus. itu. Sementara hanya kami kan ingin memperluas Pak. Oke. Kami ingin memperluas ya, kalau bisa ada ibadah-ibadah yang memang membutuhkan banyak. Oke. Banyak ya kami bisa dimasukkan juga untuk menerima order. Oke. Kalau masalah kualitas kami bisa jamin. Oh iya dong. Iya, jadi- mereknya apa? Ibu? Catering Alona. Catering Alona. Iya. Wow, nama Alona. Hawaii. Alona. Alona itu matahari apa ya Pak ya? Matahari yang panas sekali. Tidak. Matahari yang cantik. Ya, Matahari senja. Ya, terus Oh. itu aja Pak. Kan biasanya catering itu kalau soal permodalan, kadang-kadang kita kan dipanjar, jadi tidak terlalu Susah. Artinya Hanya dipanjar mungkin, 40% itu dibeli Iya, bahan. beli bahan. Kemudian ini selesai dikirimkan makanan, pelunasan. Iya, Masuk. masuk lagi, bagi lagi. Oke. Hanya yang kami butuhkan Pak, mungkin kalau dalam partai besar nanti Pak ya. Oke. Dan surat-suratnya juga Pak, kami pengenkan IPRT izin halal belum? Iya, itu penting itu Oke, ya. nanti teman-teman UMKM koperasi UMKM akan membantu Iya, Tante itu kami untuk ngurus perlu itu sekali, karena iya. itu penting, administrasi itu penting untuk itu tadi Iya. keperluan ketika ada order besar kita akan Iya. menambah modal, Iya. perlu administrasi. Betul, Ya, jadi betul. nanti kendala Tante hanya administrasi Iya, saja dan tempat perizinannya. penjualan. Penjualan kami melalui WA saja yang kami membutuhkan itu Lokasi tempat. Sebenarnya lokasi tidak perlu Pak, hanya kami bisa diorbitkan lah begitu. Oke. Kalau bisa, kalau ada catering besar-besar gitu, ambil di Alon aja. Oke, Gitu, nanti Pak. kita bantu untuk membuat Dibagi-bagi lah rezekinya. kita membantu ya. dengan catering yang udah eksis besar seperti Gloria, Aulujuku. Sekali-sekali Alona dimasukin aja. Mungkin juga. mereka bisa berpartner. Iya. Oke, kita akan usahakan Oke, untuk Pak. membangun link. Itu Iya. namanya networking. Oke. Untuk bisa saling menopang, bisa saling membesarkan bersama. Oke. Surat-suratnya Pak ya. Kami akan Iya. bantu teman-teman di UMKM Management akan bantu. Oke. Terima kasih, sukses terus Sama-sama, Catering iya. Alona. Oke. Ya, Oke. shalom. Shalom, Damai di selamat hati. siang, damai di hati. Selamat siang, terima kasih bisa berbincang-bincang langsung dengan Pak Mario itu satu kebahagiaan Wow. karena baru kali ini bisa Ketemu berbincang langsung ya, melihat gantengnya Ya. ternyata lebih Wah, ganteng lebih dari ganteng dari foto-fotonya. aslinya, ya. Oh, tepuk tangan dulu dong. Ya, Untuk kalau Tante. saya- Siapa? Oh ya, nama saya Sendra. Tate Sendra. Saya punya Sendra's Kitchen. Itu Sendra Kitchen.
Dapurnya Sendra. Iya, Oke. karena nama saya Sendra. Sendra, oke. Tapi saya permasalahan sama seperti yang lain-lain, tapi saya hanya lebih ke berbagi soal bagaimana saya menekuni Bisnis ini. Oke. Awalnya saya penikmat Kuliner, makanan. Oke. kuliner terutama. Sebelum pandemi selalu membeli. Oke. Tapi ketika masuk masa pandemi, saya mulai berpikir lebih baik saya bikin sendiri. Oke. Dan mungkin saya bisa lebih sehat, dan saya tahu Membuat rasanya lebih enak lagi. Dan puji Tuhan, setelah saya buat sendiri, saya bagikan. Oke. Pertama bagikan dengan gratis. Promosi dulu, promosi gratis, dan ya. puji Tuhan, akhirnya ada yang order. Oh, oke. Dan karena saya semula saya ini tidak tahu masak sama sekali tidak tahu masak. Hanya tahu makan saja. Tapi puji Tuhan, ketika masuk masa pandemi ini, mungkin bagi orang lain masa pandemi ini suatu Bencana besar. tapi bagi saya berkat. Ada hikmah di Hikmahnya, dalamnya. saya bisa belajar masak apapun dari secara otodidak. Oh, tepuk tangan dulu Ya. dong untuk Ibu Sendra. Dari- Ini yang namanya bencana membawa Berkat. sengsara, membawa nikmat. Nikmat, Oke. ya. Dan saya belajar dari YouTube. Oke. Oh, belajar dari YouTube. Iya, Oke. saya tidak kursus dan tidak apapun yang membayar. Saya hanya belajar dari YouTube. Makanya ketika ada teman merasakan apa yang saya bikin, saya membuat abon ikan tuna pedas, Oke. pizza pedas, kue biji-biji, Oke. kue cucur, Oke. klaper tart, Wow. pialegong. Wow. Banyak. Saya sudah lebih dari 10 Produk. yang saya Produksi. dan Oke. dipasarkan baik lewat WA, teman-teman tetangga ataupun di gereja, Komunitas, ya, oke, ya. Dan puji Tuhan ada yang sudah sampai di Madura, ada Wah, teman udah ekspor. Udah. Oh, tepuk tangan dulu Bukan dong. ekspor, Ibu Sendra bukan udah ekspor. ekspor namanya kan udah kirim keluar daerah, ekspor Abon- antar daerah abon ya. ikan tuna itu yang paling diandalkan karena abon ikan tuna itu memang andalan saya. Oke. Ya, dan saya cuma mau berbagi bahwa jadi masalahnya sama seperti teman-teman yang lain, bahwa kita jangan putus asa. Kita Mantap. harus gali terus apa yang kita suka makan. Oke. Dan ketika kita produksi barang atau makanan yang kita produksi, Yes. bukan bagi saya kepuasan itu tergantung dari ketika orang mau membeli dan menyukai apa yang kita punya. Dan Bonusnya, puji Tuhan, ada keuntungan. ada keuntungan. Dan memesan kembali. Dan memesan, puji Tuhan memang saya tidak setiap hari, tapi ketika ada yang order, saya mulai kumpulkan satu persatu dan satu waktu saya ambil satu hari untuk memproduksi apa yang teman-teman order. Sekarang Tante Sendra berapa banyak pegawai yang bantu Tante masak? Saya kerja sendiri. Sendiri? Ya, Anak? Ada anak satu suka bantu. Oke. Kebetulan dia juga suka membuat yang makanan-makanan ringan. Oh. Ya, snack-snack. Oke, itu dia hebatnya Tante Sendra dan udah ekspor tuna. Kalau bahan baku ada masalah? Bahan baku memang agak sulit karena Ikan tunanya kan banyak kita punya di pasar. ya, karena ketika kita ada satu waktu tidak kosong. Jadi untungnya saya mempunyai pelanggan yang setia, yang sudah pernah merasakan apa yang saya produksi. Dia mau menunggu ketika ada barang, baru saya mulai lagi open order. Oke. Itu sudah rutin. Ini menjadi PR kita teman-teman di manajemen UMKM. Ini tidak adanya sustainable supply dari Iya. produksi ini harus dijaga. Nah, nanti kita tolong Tante. Kan di sini banyak. Kita punya ada 3 pelelangan ikan, ada di Pautere, ada di Raja Wali, dan ada di Barombong. Nanti coba kita buatkan networking jaringan untuk suplai bahan baku supaya Tante produksinya stabil, Ya, tidak itu yang- muncul tenggelam kayak Ya, kapal betul. selam, cut, tapi harus Yang stabil bagus, ya. iya. Nanti kita Kita akan tinggal telepon kita kan, akan ya. networking buat jaringan kerja itu di manajemen Koperasi UMKM bersama Dinas Koperasi UMKM Kota Makassar kan kita buat Ya. supaya Tante Ya. produksinya bisa lancar.
orang terus tidak problemnya kalau ada yang ngidam, Iya, tante betul. minta ikan itu baru tidak ada, jangan sampai dia melong-melong. Oke? Iya. Terima kasih Tante Yang Sandra. paling penting itu perizinan ya. Oke, kita akan bantu untuk Iya. perizinan IPRT dan halalnya. Iya. Oke? Oke, Terima kasih makasih, Tante Tuhan Sandra. berkati. Tuhan berkati, hebat, makin hebat. Ibu siapa namanya? Perkenalkan, saya Marlia, owner dari Dapur Waia. Wow, Ibu Marlina. Marlia, Ibu Marlia, owner dari Dapur Waia. Jadi Dapur Waia. teman-teman panggilnya itu Waia. Waia. Iya. Oke. Ini apa produknya? Produknya ini sambal bawang. Sambal bawang. Sambal bawang, jadi mungkin kayak sambal biasa, cuman dia memang dominan bawang merahnya. Bawang merah. Jadi dia aroma, begitu kita buka botolnya itu aroma bawangnya itu langsung keluar. Oke. Bawang merahnya ngambil dari Enrekan? Iya. Langsung? Saya punya tempat buat ngambil memang dari ini. Sudah ada supplier Iya. tetap ya? Iya. Dengan berapapun suppliernya, Ibu Waia tidak akan kewalahan mereka ya? Iya, insya Allah. Produksi sehari bisa berapa banyak? Berapa botol? Sehari itu bisa sekitar 20-an botol. Pak. Wow, sip. Jadi kalau kali 30 hari udah bisa 600-an botol. Iya, tapi memang belum. Ya doain aja mudah-mudahan bisa setiap hari produksinya. Amin, amin, amin. Kita akan coba. Kendalanya yang dihadapi Ibu Waia apa nih? Saya mungkin saya produk zaman old, jadi kurang bisa di bagian marketing, Pak. Oh, jadi Ibu Waia merasa old, merasa tua? Enggak juga ya. Tua enggak jadi? Enggak ji. Sekarang Ibu memperkerjakan berapa orang? Baru anak-anak aja, Pak. Jadi Anak-anak. sekarang Kan ada anak milenial yang bisa bantu untuk pemasaran. Iya, ini baru. Udah bikin Instagram, Iya, sudah. WA bisnis sudah kita latih hari ini bagaimana membuat WA bisnis usaha, Instagram bisnis, dan nanti kita akan coba buatkan semuanya nanti marketplace-nya. Insya Allah kita doakan semua kami supaya ada marketplace untuk ibu-ibu semuanya. Jadi lebih hebat lagi ke depan ya. Oke, ini Dapur Waia. Tepuk tangan dulu dong, beliau sudah tahunan dan insya Allah makin besar dan makin hebat lagi ya. Amin. Terima kasih. Waduh, ini dia. Siapa namanya? Anak muda ganteng ini, Ya. berkumis tipis. Dia kayak Rano Karno waktu masih muda. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rudi Salam. Rudi Salam, Saya adalah owner dari Mega Tanks. Mega Tanks. Tanks. Ya. Apa itu? Mega Tanks itu adalah usaha yang bergerak di bagian percetakan dan clothing seperti itu. Baju. Percetakan dan Iya, clothing, seperti itu. t-shirt dan macam-macam. Iya, Oke. lebih utamanya itu bergerak di sablon sebenarnya. Sablon. Sablon baju, pembuatan baju PDH, PDL, alma mater, hingga cetak undangan sampai cetak kartu vaksin seperti itu. Tapi dengan catatan Wow. ya sudah divaksin seperti itu. Oke. Udah berapa lama? Udah, ini usaha Megatex ini berdiri pada tahun 2013. Berarti udah 8 tahun lebih ya. 8 tahun. Awalnya masih kerjasama dengan founder-founder. Founder-founder. Sehingga akhirnya mengumpulkan modal, hingga akhirnya beli alat sablon sendiri seperti itu. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk anak muda milenial yang tidak mau menjadi pegawai tapi langsung menjadi owner Mega Tax. Wow. Kendalanya apa selama ini? Untuk kendala karena pandemi, Pak ya, jadi kurang konsumen itu. Jadi karena kan ada tutup kampus-kampus, kan sebenarnya basic konsumen saya itu di kampus-kampus sama sekolah-sekolah. Karena kan Jadi sudah punya pelanggan tetap, Ya. tetapi kemudian karena tatap muka sekolah Ya, tidak, betul. aktivitas pendidikan berkurang, makanya kurang produksi. Ya, Karena betul. pandemi ini. Ya, pandemi. Sabar ya. Yang lain-lain tadi bagaimana bencana COVID-19 ini kita pikir bahwa bencana membawa kebahagiaan. Jadi jangan sedih ya. Ya. Kendalanya apa lagi? Untuk Selain pasar yang stop karena pandemi. Kendala juga karena terlalu banyak pesaing juga, kan banyak sekali anak muda yang sudah mulai buka juga sejenisnya seperti itu, dan ditambah juga butuh alat lagi atau mesin yang lebih Nambah alat yang jauh lebih canggih. Iya, lebih Oke, canggih. berarti modal untuk nambah alat ya. Iya. Insya Allah itu jadi catatan kita. Jadi kalau ada pesaing, sebenarnya itu jangan dijadikan kendala. Pesaing itu adalah tantangan. Iya. Dan ketika tantangan ada,
yang harus kita lakukan cuma satu hal, bagaimana meningkatkan kualitas produk dan servis yang kita harus hasilkan. Jadi anak muda jangan jadikan pesaing itu kendala, itu tantangan yang harus kita jawab. Oke? Ya, siap. Jawabannya bahwa kualitas diperbaiki dengan perlengkapan dan peralatan kerja yang lebih bagus lagi ke depan. Oke? Ya, siap, Pak. Sip, terima kasih Ya. owner Megatex, tepuk tangan dulu semuanya. Dan oke, itu tadi sesi tanya jawab saya dengan beberapa UMKM dan kita sudah merangkum beberapa persoalan-persoalan yang memang ini menjadi bahaya laten dari UMKM agar jangan sampai usahanya tidak melewati 1 tahun, tidak melewati 4 tahun karena ini masa-masa resesinya. Ketika lewat 5 tahun, insya Allah semua UMKM kita bisa jadi pengusaha-pengusaha hebat lainnya. Terima kasih.